bersama nikah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Silakan dilihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Dalam syariat, nikah mempunyai arti yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya yaitu hukum nikah. Hukum nikah yang pertama yaitu sunnah. Sunnah apabila bagi seseorang yang ingin menikah, sudah mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan. Ini hukumnya sunnah. Yang kedua, wajib. Wajib adalah bagi seseorang yang ingin menikah, mampu menikah, dan dia khawatir berbuat zina, dia terkenakan hukum wajib. Jadi harus segera menikah. Yang ketiga yaitu makruh. Makruh ini bagi seseorang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Yang keempat adalah haram. Haram bagi seseorang yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan ya anak-anak. Tujuan pernikahan yang pertama yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, membentengi nafsu. Yang ketiga, melangsungkan keturunan yang saleh. Keempat, menumbuhkan perilaku tanggung jawab. Yang kelima, membuat hidup tenang dan tentram. Oke, rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama ada calon suami, bisa dibaca sendiri syaratnya. Yang kedua adalah calon istri. Yang ketiga adalah wali. Keempat saksi. Yang kelima adalah ijab kabul. Selanjutnya yaitu rukun nikah yang ketiga. Di sini ada akad. Akad adalah sebuah ijab dan kabul. Ijab itu adalah ucapan dari wali. Wali adalah wakil dari atau orang tua dari pihak mempelai wanita yang memberikan penyerahan kepada laki-laki, kepada calon suami. Kabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Selanjutnya saksi. Syarat saksi bisa dibaca sendiri ya di situ ya. Beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal sehat, dapat mendengar, melihat, berbicara, adil, dan tidak dalam keadaan ihram atau umroh. Rukun nikah yang kelima adalah wali nikah. Wali nikah ini adalah orang yang menikahkan antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau yang mengizinkan sebuah pernikahan. Yang pertama adalah wali nasab, yang kedua adalah wali hakim. Wali nasab adalah orang tua atau ayah atau bapak kita yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkannya. Kalau wali hakim itu adalah kepala negara yang beragama Islam di Indonesia, itu presiden ya. Presiden melimpahkan kepada wali hakim itu adalah Menteri Agama, lalu Menteri Agama melimpahkan kepada masing-masing kantor urusan agama di setiap kecamatan. Syarat-syarat menjadi seorang wali nikah itu adalah yang pertama beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya, bersifat adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Selanjutnya adalah mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama berdasarkan keturunan, ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan, bibi, anak perempuan,
dan begitu ya. Yang kedua, berdasarkan pernikahan. Ibu istrinya yang biasa kita panggil mertua dan seterusnya. Atau anak tiri, atau istrinya ayah, atau istri anak laki-laki. Itu enggak boleh. Kalau berdasarkan persusuan, berarti ibu yang sama-sama menyusui kita, itu juga tidak boleh. Atau saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan. Yang terakhir yaitu berdasarkan madu. Madu itu yang pertama saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, keponakan perempuan dari istri, gitu. Selanjutnya adalah kewajiban seorang suami dan istri. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami atau istri. Yang ketiga yaitu setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhan. Saling membantu antara keduanya dan menjaga penampilan lahiriah. Kewajiban pertama yaitu kewajiban suami kepada istri. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin. Yang kedua, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, bergaul dengan istri secara ma'ruf, bertanggung jawab sesuai fungsi, dan memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai norma. Jangan lupa membantu tugas istri dan juga tidak mempersulit kegiatan istri. Selanjutnya kewajiban istri kepada suami. Yang pertama, harus taat kepada perintah suami. Yang kedua, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga, baik keluarga suami atau keluarga istri atau keluarga sendiri. Yang ketiga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya sebaik-baiknya. Berapapun yang dikasih suami, kita harus bersyukur. Yang terakhir, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Ada beberapa pernikahan yang tidak sah, anak-anak. Yang pertama adalah pernikahan mut'ah, kedua pernikahan sigar, ketiga pernikahan muhalil, keempat pernikahan orang yang sedang melakukan ihram, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan wanita kafir, dan menikahi mahram. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia adalah dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing. Yang terakhir yaitu hikmah pernikahan. Yang pertama, menumbuhkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam masyarakat. Yang kedua, mewujudkan ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah. Yang ketiga, memperkuat tali silaturahmi umat Islam dengan landasan ketaatan kepada Allah. Yang keempat, membangun masyarakat Islam yang senantiasa mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan. 5, membangun kebersamaan antara kedua pihak keluarga. 6, memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka merawat dan mendidik anak. 7, membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul tiap-tiap pihak. 8, pernikahan adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan anak dan melahirkan keturunan yang sah. 9, menyalurkan naluri hawa nafsu secara benar. Silakan disimak baik-baik ya anak-anak. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung tanya ke Bu Feni. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.